tergantung oleh KPR perbankan atau tidak tergantung oleh KYG. Nah, basic dari platform kami adalah social business yang selama ini sosial dan bisnis berbeda. Tapi dengan konsep social business ini, di mana konsep pendanaannya lagi bukan local bank, bukan bank lokal lagi, tapi sudah dunia. Sama seperti yang dilakukan oleh Gojek, gitu. Nah, ini perusahaan Pak Muhammad Yunus, beliau sosial bisnis pertama menjalankan kredit mikro ke ibu rumah tangga tanpa jaminan, startnya $27, didanain oleh dunia sampai 12,5 billion US dollar banknya. Jadi bank yang besar. Jadi sekarang pendanaan itu bukan lagi konsepnya dari perbankan. Nah, ini perusahaan sepatu yang melakukan sosial bisnis juga, 50% sepatunya disumbangkan ke fakir miskin, ya kan? Dia dapat pendanaan besar sampai 400 juta US. Jadi kita heran hari ini kenapa Gojek itu bisa dapat pendanaan yang luar biasa, karena konsepnya adalah punya impact sosial bisnis. Nah, kami dari PT Broker Bisnis Internasional, kami developer bisnis anti riba, kami menciptakan ekonomi baru dengan konsep anti riba. Artinya kami tidak melakukan hutang piutang, kami masuk sebagai investment. Nah, background perusahaan kami adalah salah satu pendirinya adalah grupnya Carun Pokpan. Jadi apa yang kami lakukan? Kami punya platform bagaimana platform kami untuk properti bisa mendonasikan 50% properti ke fakir miskin via yayasan, itu kami tidak rugi, malah untung. Nah, ini suatu platform baru yang kami akan kenalkan. Ya. Oke, jadi kami hari ini tidak memakai model bisnis pendanaan yang lama, yang di mana perbankan adalah menjadi pusat center daripada bisnis properti. Dan developer properti selama ini tergantung oleh perbankan, 100% di bidang KPR-nya. Nah, dan konsep perbankan ini sudah mulai seperti dinosaurus yang akan ditinggalkan. Kita tahu perbankan hari ini terdisrupsi oleh GoPay, Shopee, ya kan, OVO, sistem-sistem baru yang hari ini menggantikan perbankan. Dan perbankan sendiri, ini bosnya Mandiri di CNBC, bahwa perbankan ke depan akan pelan-pelan hilang ini, ya kan? Bahkan LPS bilang kalau sampai ada kebangkrutan di perbankan hanya bisa menanggung 5 bank aja nasabahnya. Dan bahkan sekarang ini ada 103 bank selama 2006 sampai 2020 itu bangkrut. Jadi hari ini kalau developer properti masih mengandalkan KPR dalam melakukan bisnisnya, harus dipikirkan baik-baik. Nah, kami punya terobosan baru menghilangkan perbankan dalam developer property MaxWin, di mana kami direct langsung ke konsumen. Jadi konsumen tidak pakai perbankan, langsung ke developer property. Ya kan? Nah, dalam melakukan developer property ini kami pakai 4 sistem mesin developer property baru. Jadi mesin pertama itu adalah mesin yang dikuasai oleh developer property. Ya, mesin kedua di mana kami akan mendanai perusahaannya, developer bisa melakukan jual beli barang dan jasa. Ya kan? Jadi ini adalah bisnis kedua. Jadi selain melakukan bisnis properti, pihaknya developer nanti akan melakukan jual beli. Jadi jual beli apa? Misalnya ada supplier pemerintah, supplier Indomaret, supplier Carun Pokpan, ya kan? Di mana selama ini pakai perbankan untuk pendanaannya dengan jaminan, dengan programnya kami, developer membantu pendanaannya dengan membeli barang cash, lalu menjual ke pihaknya buyer langsung. Nah, lalu mesin ketiga adalah dire atau rate. Dire adalah salah satu bagaimana perusahaan developer bisa mendapat pendanaan tanpa harus menjaminkan ke bank, tapi masuk ke pasar modal. Dan ini selama ini dilakukan oleh pihaknya Pak Jokowi dan perusahaan-perusahaan besar, di mana dia dapat pendanaan di pasar modal. Lalu go public. Nah, selama ini kan developer hanya berbisnis properti,
Tapi dengan menjual saham propertinya, itu keuntungannya bisa 10 kali. 10x. Ya. Jadi keunggulan dari 4 mesin ini, Bapak akan bisa menjual properti tanpa bunga. Sehingga kalau hari ini semuanya jualan pakai bunga, Anda jualan tanpa bunga, kira-kira laku nggak? Ya pasti laku. Lalu profitnya adalah 15 kali dari developer konvensional. Kalau hari ini Anda profitnya adalah 30% biasanya dari modal pokok HPP Anda, kami hari ini 30% tadi dikalikan 15 kali. Itu keuntungan dari Anda pakai 4 mesin kami. Dan nilai sahamnya Bapak bisa 10 kali dalam waktu 5 tahun. Ya, di situ. Jadi kami akan, kok bisa sekarang? Nah, ini cara logika bisnis kami. Jadi Bapak Ibu sekalian, kami pakai 2 bisnis. Sama seperti bank. Bank tuh pakai 2 bisnis, banyak bisnisnya bank. Ada kredit konstruksi, kredit tanah, kredit KPR, kredit usaha, lalu biaya transaksi itu didapat oleh perbankan. Nah, untuk kita bersaing sama perbankan, developer kita, karena kita tidak memakai bank, ya kan, dalam bisnis kita harus punya 2 mesin. Nah, mesin pertama adalah mesin properti. Nah, mesin properti adalah konsep kami bukan jual beli, tapi konsepnya adalah sewa hibah, ya, sewa hibah. Jadi kami akan menjual propertinya dari harga properti, ya kan, di mana konsumen selama 100 bulan tanpa bunga dia bisa mengganti namanya di situ. Jadi dengan program sewa hibah ini keuntungan kami adalah 1% dari modal. Lalu kita akan injek mesin kedua di mana harus 1:1, di mana yang tadi supplier dengan keuntungan 10% per bulan, sehingga modal kami 200 dengan keuntungan 11 itu keuntungan rata-ratanya 5,5. Sehingga kalau program 100 bulan dikalikan 5,5, itu keuntungan developer jadi 550. Kita berikan sewa hibah ke komersil, sama fakir miskin, kita masih punya keuntungan 350. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau hari ini Anda ingin berevolusi developernya, ingin bersaing sama bank, Anda harus punya 2 mesin bisnis. Nah, sehingga keuntungan Anda dalam 100 bulan itu lebih besar daripada Anda jual properti. Ya kan? Nah, impact-nya apa kalau Anda pakai 2 mesin di sini? Jadi kalau nanti Anda misalnya aset Anda 15 hektar, nilainya misalnya ya, nilainya dibangun itu misalnya 20 M, ya. Kita akan injek lagi pembangunannya plus kita akan injek 20 M lagi. Jadi totalnya 40 M. Sehingga tercapai. Nah, jadi kuncinya adalah 2 bisnis. Nah, impact-nya bagi konsumen apa? Nah, impact-nya kalau hari ini bank dengan sistem KPR pasti ada DP, ya ini kebetulan kayak kasih DP-nya 30% dengan angka 150, ada uang yang dikeluarkan bulan 1, cicilan dan angsuran, ya uang yang total dikeluarkan itu bisa 259. Tapi dengan program kami, ya konsep kami ada dibagi bawah, menengah, dan atas levelnya. Kalau bawah, bagi masyarakat berpenghasilan bawah, itu kami sarankan ke yayasan dan dia bisa dapat rumahnya ya kan dipakai secara gratis tapi tidak bisa dijual belikan atas nama yayasan. Nah, untuk menengah, konsumen yang menengah mereka bayar 2 tahun di depan, jadi harga 150 2 tahun di depan, di mana mereka nggak ada cicilan bulan 1 sampai 24, bulan ke 25 sampai 100 114 miliar. Ya kan? Jadi uang yang dikeluarkan tanpa bunga 150 programnya. Lalu yang di premium property, ini level atas, target kita hari ini di masa pandemi corona, targetnya 70% harus mencari target orang yang taruh uang di bank, yang selama ini dapat bunga 6%. Dengan program kami, mereka cuma bayar 50%, dari 150, 75 juta, ya tidak ada cicilan, lalu bulan ke rumahnya, dapat rumah, plus 75 jutanya dikembalikan. Jadi mereka plus 225 juta. Jadi kami buat terobosan pertama kali di Indonesia. Orang dengan konsep nabung dapat rumah hibah, dipakai gratis, ya kan, selama 100 bulan, itu uang tabungannya kembali, dan dia bisa jual lagi propertinya. Jadi plus gitu. Dengan masa pandemi corona, level target ini kita ini 70% adalah
targetnya premium properti, karena di level menengah dan bawah itu sekarang daya belinya sudah turun kena pandemi corona, ya kan? Jadi targetnya adalah orang yang taruh deposito di bank, ya, itu untuk investasi di properti kita, di mana kita bisa menjelaskan bahwa kalau mereka investasi di properti dalam 100 bulan maksimal uangnya mereka dapatnya cuma 48% di sini. Tapi dengan programnya kita, konsep sewa hibah, uang yang sama 300 juta, mereka bisa dapat rumah langsung separuh dari harga, lalu potensi sewa selama tahun kedua sampai tahun ke-8, dapat properti. Jadi mereka basically kalau investasi nanti di developer kita jadi 270%. Ya kan? Di situ. Nah, dan kalau nanti perbankan atau koperasi, misalnya mereka melihat program kita dan mereka ingin membantu program kita bisa menghitungkan bahwa koperasi atau bank, mereka bisa hijrah dengan konsep kami, sewa hibah, yang di mana lebih nguntungin dengan KPR daripada mereka melakukan KPR. Jadi, ini saya contohkan, misalnya contoh properti 150 juta. Kita tahu pasti ada DP yang dibayar, saya kebetulan tarik 45 juta, ada uang yang dikeluarkan per bulan, konsumen keluarkan per bulan 300 juta. Jadi konsumen ngeluarin 300 juta. Modal yang dikeluarkan bank, ya kira-kira 105. Tapi bunga yang didapat selama 100 bulan, kira-kira adalah 109. Ya kan? Tapi dengan program kita, sewa hibah, konsumen cuma bayar 1,5 juta per bulan. Nanti DP-nya tergantung perbankan, tapi dalam 100 bulan, konsumen itu bayarnya adalah 150 juta. Dan modal yang dikeluarkan konsumen bank atau koperasi cuma 75 juta, dan profit yang didapat lebih besar, 225 juta. Dan konsumen tidak kena riba. Nah, ini adalah inovasi yang luar biasa. Kalau nanti ini developer ke depan bagus dan mereka bank dan koperasi ingin pakai konsep sewa hibah, akan jadi revolusi juga nanti. Nah, sekarang kita bicara di developer. Pak, developer ini kami compare kalau hari ini konvensional atau developer pakai kami, Maxwin. Nah, kalau hari ini Anda misalnya punya bangunan tanah izinnya 50, Anda butuh 50 untuk bangun. Berarti kan total investasi properti 100. Saham Anda memang 100%. Ya, tapi keuntungan developer Anda 30 aja. Tapi dengan Property Maxwin 50, kami akan injek 50 lagi untuk pembangunan, tidak pakai bank. Lalu total investasi propertinya 100, kami tambah lagi 2 mesin, 200, berarti 150 di kami, sehingga kami masuk pemegang saham 75%, 25%-nya adalah pihaknya konsumen, pihaknya developer. Nah, karena kami masuk 150. Nah, Anda lihat ini keuntungan developernya, karena kami pakai 2 mesin, ya, bulan ke-13 kami baru bagi dividen, karena bulan 1 sampai 12 masih bangun, bulan 13 sampai 100 kami bagi dividen, itu dapat dari 5,5, 2 mesin tadi, dikali 100, dikali 87 bulan, jadinya 478 ya, miliar. Jadi Anda lihat 15 kali daripada Anda pakai konvensional. Lalu pada tahun ketiga, mesin diri atau rate, kita pengembangan, kita nggak pakai utang bank, kita masuk ke pasar modal bisa dapat 3 kali dari 100. Lalu kalau tahun kelima Kota Go Public, nilai perusahaan kita 1,9 triliun bersama ini. Sehingga Anda jadi developer akan milih bergabung sama konvensional atau bergabung kami. Kalau Anda konvensional, 50 Anda harus hutang bank 50, saham Anda memang 100, profit Anda cuma 30, nilai saham Anda tetap 50. Tapi Anda masih tergantung KPR. Tapi dengan Maxwin 50, investasi Anda kami 150 ke tempat Anda memang dapat 25%, ya kan? Profitnya 119 miliar, nilai sahamnya Anda 495 dan ini tidak tergantung KPR. Di situ. Jadi kami akan buat satu sistem baru di masa pandemi corona ini bagi konsumen tanpa bunga, bahkan mereka lebih senang investasi tempat kita karena lebih besar daripada deposito. Di sisi developer keuntungannya bisa lebih besar, bahkan dengan program kita semakin jalan
koperasi ataupun BPR bank akan memakai program kita dan mereka akan bisa membantu menjual properti kita lebih cepat lagi nantinya. Ya, kira-kira itu.